Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI Widya Gama Lumajang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen dengan dosen pengampu Hesti Irnanta SAB MAB. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 9 anggota, yaitu dengan saya sendiri Ari Hendrawan dengan NIM 221124416. 2. Davernanda Putri Permatasari dengan NIM 221124655. Ketiga ada Oki Firdaus Oktavian dengan NIM 221124572. Keempat ada Muhammad Arifin dengan NIM 221124942. Yang kelima ada Elsa Alfiratun Nisa dengan NIM 221124925. Yang keenam ada Nur Faizin dengan NIM 221124729. Yang ketujuh ada Safira Natania dengan NIM 221124843. Yang kedelapan ada Siti Zumatus Sobri dengan NIM 221124937. Dan yang terakhir ada Zoyin Salsabil dengan NIM 221124781 yang masing-masing bekerja sama dalam pembuatan tugas kelompok ini. Dan langsung saja video presentasi dari kami, saya mulai. Menurut Wikipedia, etika berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik dari diri sendiri maupun diri sendiri terhadap masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut serta diwariskan dari satu orang ke orang lain maupun satu generasi ke generasi yang lain. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan yang baik. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah dan buruk. Sedangkan apa sih etika bisnis itu? Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald G. Albert, etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi atau bisnis. Sedangkan, menurut Velasquez pada bukunya Business Ethics pada tahun 2006 mengatakan bahwa business ethics is a specialized study of moral right and wrong that concentrates on moral standard as they apply to business institution, organization, and behavior. Business ethics is applied ethics. It is application of our understanding of what is good and right to that assortment of institution, technologies, transition, activities, and pursuit that we call business. Yang artinya, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Yang pertama, sasaran dan lingkup etika bisnis yang pertama yaitu etika bisnis sebagai profesi yang membahas berbagai prinsip di mana bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Untuk sasaran dan lingkup etika bisnis yang kedua yaitu untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen dan karyawan terkait hak dan kepentingannya yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada sasaran yang ketiga, yang terakhir ini, etika bisnis juga berbicara mengenai suatu sistem ekonomi yang sangat menentukan etik atau etis tidaknya suatu praktek bisnis. Prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kejujuran. Secara umum, bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang.
Bagi sebagian pembisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu fungsi keberhasilan dalam bisnis. 2. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, prinsip ini akan kepercayaan konsumen terhadap penerapan prinsip integritas moral harus dilakukan oleh semua pihak. 3. Prinsip kesetiaan. Prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. 4. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seseorang individual dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. 5. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. 6. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama, yaitu menuangkan ke dalam hukum positif. Maksudnya, perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan. Dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Yang kedua, yaitu mampu menyatakan yang benar itu benar. Maksudnya, jika pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit, sebagai contoh karena persyaratan tidak dipenuhi, jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang keempat adalah memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan dan menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan khusus atau kehidupan khusus, contohnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lebih khususnya pada sebuah aturan di sekolah. Norma umum adalah norma yang lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu. Boleh dikatakan lebih bersifat universal atau dipahami atau dijadikan landasan menentukan perbuatan lebih baik atau buruk oleh banyak orang di dunia. Norma umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, norma sopan santun atau norma etiket, yaitu norma yang mengatur pada pola perilaku dan sikap lahiriah. Dalam pergaulan sehari-hari, Etika tidak sama dengan etiket. Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun atau tata krama. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut. Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Etika bisnis adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam menjalankan perusahaan. Pada saat menjalankan bisnis,
pada suatu tugas diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan aturan untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Manfaat etika bisnis. Yang pertama, memiliki citra atau pandangan baik di mata pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis pada umumnya akan memiliki cara atau pandangan yang baik dari pelanggan, dan jumlah pelanggan akan terus bertambah, dan dengan itu perusahaan akan terus berkembang dan terbentuk. Yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak ada kebohongan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan akan meningkat. Kendala pencapaian tujuan etika bisnis di Indonesia oleh Alexander Kraft menyebut ada 5, yaitu A. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis, seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, menjual barang yang kadaluarsa, dan memanipulasi laporan keuangan. 2. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya, atau konflik antara nilai pribadi yang dianutnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya, atau antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Orang-orang yang teguh standar moralnya bisa jadi akan gagal karena mereka mengejar tujuan dengan mengabaikan peraturan. Ketiga, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik, yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberi kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya. Keempat, lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. Kelima, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Organisasi seperti Kaidin beserta asosiasi perusahaan di bawahnya belum secara khusus menangani penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Peran etika bisnis. Etika bisnis merupakan standar perilaku nilai-nilai moral yang mengendalikan kebijakan bisnis. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang sangat baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard D. George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki produk yang baik. Yang kedua, memiliki manajemen yang baik. Dan yang ketiga, memiliki etika. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kalimat yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.